seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Nggak usah tambah darah kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Korupsi, sebuah fenomena yang merusak tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di banyak negara. Secara sederhana, korupsi adalah praktik penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bentuknya beragam, mulai dari suap, penyalahgunaan anggaran, hingga penggelapan dana, yang semuanya mengorbankan masa depan banyak orang. Korupsi memiliki beberapa jenis, diantaranya 1. Suap, pemberian sesuatu untuk mempengaruhi keputusan seseorang yang berkuasa. 2. Penggelapan, penyalahgunaan atau aset negara untuk kepentingan pribadinya sendiri. 3. Nepotisme, memberikan keuntungan kepada keluarga atau kerabat lainnya tanpa memperhatikan kemampuan mereka. 3. Pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu yang berharga. Di balik permasalahan ini, para pelaku korupsi sering mengeksploitasi posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Mereka menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan negara. Dampak korupsi sangatlah luas. Yang pertama ada kesenjangan sosial. Kemiskinan meningkat karena dana publik tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua ada kerusakan infrastruktur. Fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit menjadi terbengkalai. Dan yang ketiga ada menurunnya kepercayaan publik. Masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan sistem hukum. Dampak dari korupsi terasa nyata di tengah masyarakat. Fasilitas umum terbengkalai, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang tidak memadai, serta kemiskinan yang semakin parah. Uang yang seharusnya digunakan untuk kemajuan bangsa malah digerogoti oleh praktik-praktik yang merugikan banyak orang. Penyebab utama korupsi meliputi yang pertama adalah lemahnya pengawasan, yaitu kurangnya kontrol terhadap sistem pemerintahan yang dapat membuka peluang untuk korupsi. Yang kedua adalah budaya koruptif, yaitu membiarkan permasalahan kecil menjadi permasalahan yang besar. Yang ketiga adalah kurangnya pendidikan moral. Nilai-nilai integritas kurang ditanamkan sejak dini. Namun, perjuangan melawan korupsi tidak berhenti. Banyak negara dan lembaga yang bekerja keras untuk memberantasnya. Penindakan hukum terhadap pelaku korupsi adalah langkah penting dalam menegakkan keadilan. Upaya pencegahan korupsi memerlukan partisipasi antara seluruh pihak. Di antaranya yang pertama, transparansi. Transparansi yakni memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau pengelolaan dana secara publik. Yang kedua, pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi menanamkan integritas sejak dini melalui kurikulum pendidikan. Dan yang ketiga, pelaporan. Masyarakat harus wajib melaporkan indikasi korupsi melalui jalur resmi. Kita semua memiliki peran. Masyarakat yang sadar akan bahaya korupsi yang menginginkan perubahan adalah kekuatan terbesar. Gerakan melawan korupsi bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga penegak hukum, tapi juga tugas kita semua. Kita harus berjuang demi masa depan yang lebih baik, di mana setiap hak warga negara dihargai, di mana setiap orang mendapat kesempatan yang adil untuk berkembang. Hanya dengan bersama-sama, kita dapat membangun bangsa yang bebas dari korupsi. Ayo berperang melawan korupsi. Korupsi bisa kita perangi. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan yang berarti.